Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih pakai baju yang sama ya. Saya sengaja laju sedikit buat video reactionnya karena di sini banyak sekali yang send sebuah video artikel supaya tertunaikan semua. So saya perlaju buat video reactionnya. Oke teman-teman, sesuai judul atau tajuk mesti dari kalian semua sudah tahu ya kan. Oke, sebelum mulai ya, saya akan membahas yang berapa hari kebelakangan ini tengah viral sekali di Indonesia. Nah, ini pembelajaran ya, khususnya bagi warga Indonesia. Jangan termakan berita palsu atau hoax, berbahaya. Jadi saya akan perjelaskan kawan-kawan ya. Sebelumnya saya sudah posting di Facebook. Ada seorang abang-abang dan sekelompok anak muda menangkap babi ngepet. Babi ngepet itu bahasa sananya itu macam babi yang suka curi duit. Jelmaan itu manusia, ibaratnya dia itu sudah bersekutu dengan Satan. Tapi kali ini ya dibuat hoax seolah-olah betul adanya. Ternyata si abang-abang ini tipu banyak orang satu kampung supaya dia famous. Tahu tak? Dia itu beli babinya itu seharga 900.000 atau kalau diringgitkan itu berapa ya, 300 ringgit lah kawan-kawan ya. Lepas tuh seolah-olah dia menangkap babi ngepet itu. Nah, dia umumkan satu kampung kalau saya sama satu kelompok itu telah menangkap babi jadi-jadian ini. Nah, supaya dia famous. Padahal dia beli di Shopee kalau tak silap ya. Kacau. Dan herannya orang-orang kampung percaya karena dia itu dari cakap bicaranya si abang ini meyakinkan kawan-kawan ya. Ya Allah, sebelumnya saya ingin membahas itu kawan-kawan karena sempat trending juga di YouTube Indonesia ya, dan keluar di berita-berita juga. Akan tetapi endingnya kena tangkap polis ya, karena dia tipu buat berita palsu. Dari situ ada seorang kakak-kakak ya menyebarkan berita hoax juga ya. Kalau ada tuh jiran sebelah sana ya, dia tak kerja di rumah saja tapi duitnya banyak. Udah seuzon aja sama orang kawan-kawan ya. Ya Allah, udah kepo. Kepo tahu tak? Ingin tahu masalah orang lain. Nah, zaman sekarang kan kepo. Jangan sampailah berlebih-lebih. Nah, ini videonya kawan-kawan ya. Oke, kita play aja 1, 2, play. Dari kemarin saya udah pantau, Pak. Nah, ini dia. Tengah viral juga. Dia nganggur tapi uangnya banyak. Saya lempar ke suatu tempat biar ketahuan. Ini hari Selasa. Emang saya yang nyuruh. Lawat tak ya. Dia tak kerja tapi duitnya banyak. Woi bosku ya, kakakku ya, ada tuh arsitek yang kerjanya di rumah atau dia main saham, binomo segala macam. Dia banyak duit hanya kerjanya dari rumah. Dan youtuber famous tuh kan saya ya, famous yang berjuta-juta subscriber dari rumah dia bisa kaya, duitnya banyak. Nah, jangan suujon kan. Akhirnya kenapa? Endingnya kawan-kawan ya, dia kena usir sama warga karena menyebarkan berita hoax palsu. Saya sarankan kakak ini segera minta maaf kepada yang difitnah. Bahaya betul loh. Harus minta maaf dia, bahaya sampai akhirnya dibawa-bawa loh. Oke, pasti korang semua tidak puas hati ya dengan video ini karena laju. Kita play satu kali lagi, oke? Oke, kita play lagi 1, 2, play. Dari kemarin saya udah pantau, Pak. Orang ini. Ini dia berumah tangga, dia nganggur tapi uangnya banyak. Saya lempar ke suatu tempat biar ketahuan. Ini hari Selasa. Emang saya yang nyuruh. Ya Allah, saya selalu pantau dia nganggur tapi duitnya banyak. Saya sudah lempar sesuatu di rumah dia. Aduh, endingnya tahu gak? Endingnya dia meminta maaf, bahkan diusir sama satu kampung. Ini dia. Ini videonya ketika dia meminta maaf. Oke, kita play 1, 2, play. Ya, pokoknya buat semua yang Nah, ini. baru yang saya tidak sebutkan satu persatu karena saya tidak hafal ya. Saya di sini hanya merantau dan kontrak. Nah, saya mau minta maaf atas video yang tadi saya ucapkan. 1000 minta maaf dari ujung kaki sampai ujung kepala. Saya benar-benar minta maaf dengan keterangan saya atau ucapan mulut kasar saya tadi. Sekali lagi saya minta maaf, itu saya ada kesalahan dari air ludah saya atau lidah saya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau emang ini buat menyakitkan warga
warga Kampung Baru atau Raga Jaya. Ya, sekian, terima kasih. Saya minta maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ada bagusnya dia meminta maaf. Cuman pembelajaran di sini, kita itu jangan suudzon sama orang lain. Mentang-mentang duitnya banyak, ya curiga. Ini dari mana nih duitnya? Dari mana nih? Nah, jangan seperti itu. Kita berbaik sangka saja, husnuzon aja semua orang. Oke, next di sini ada sahabat Malaysia send sebuah artikel ya dari bernama.com. Panjut itu apa kawan-kawan ya? Panjut bentuk kapal selam KRI Nanggala tanda simpati. Oke, panjut itu apa tuh kawan-kawan? Wih, cantik ya, dihias ya lampu-lampu kawan-kawan ya. Oke, kita akan baca. Bagan Serai 1 Mei, sekumpulan 6 anak muda yang bersimpati dengan tragedi tenggelamnya KRI Nanggala 402 di perairan Bali, Indonesia telah mereka replika kapal selam itu sebagai panjut. Panjut itu apa ya? Di Kampung Bukit Merah, Semangol. Di mana nih? Bukit Merah Semangol di mana kawan-kawan ya? Juru cakap kumpulan tersebut, Azizul Hafiz Nurdin 34 berkata, panjut berbentuk rangkaian kapal sepanjang hampir 8 meter dan tinggi 3 meter direka sebagai penghormatan kepada 53 kru Nanggala 402 yang terkorban dan tanda sokongan kepada rakyat Indonesia. Oh, I know kawan-kawan ya, saya paham. Jadi di sini ada sekelompok anak muda ya, buat macam replika kapal selam itu yang tadi di lampu-lampu hiasan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, terharu sekali ya Allah. Tadi Ustadz Ebit Lew, sekarang anak-anak muda ini punya inisiatif ya buat replika kapal selam itu. Ya Allah, ya Allah teman-teman, saya terharu ini kan. Gitu respeknya, begitu cintanya ya warga Malaysia kepada Indonesia sampai macam ini loh. Ya Allah, ya Allah teman-teman, bukan berlebihan teman-teman ya, tapi ini betul-betul aduh. Tapi kadang-kadang saya geram sekali ya, ada sebagian netizen plus 62 itu masih ada aja menghina ya, menghina Malaysia. Padahal respect sekali. Lihatlah para netizen yang hatinya masih tertutup. Bukalah hati kalian semua. Lihat ini. Begitu respectnya ya masyarakat Malaysia. Hingga buat macam ini. Hingga buat macam ini loh. Belum tentu kita nih sebagai warga Indonesia seperti itu. Hah? Tidak ada kan selama ini kan? Yang buat replika kapal selam kan tidak ada. Sebagai penghormatan tidak ada. Cuma cakap di mulut saja. Nah ini bukti sebagai penghormatan mereka buat replika. Susah loh buat loh, nggak mudah. Apalagi cantik macam tadi ya. Nih fotonya tuh. Ada inisiatif kreatif mereka tuh. Kita ada nggak? Tidak ada. So hentikan menghina. Oke, next. Beliau berkata, ilham membina panjut itu tercetus setelah melihat insiden kapal selam berkenaan yang memberi impact emosi cukup mendalam kepada rakyat di kebanyakan negara termasuk Malaysia yang turut bekerjasama dalam misi mencari dan menyelamatkan ya. Nah itu kawan-kawan ya, betul, bagus. Memang kalau kita hidup dalam bernegara itu harus baik sama jiran, karena apa-apa itu jiran yang pertama datang ya kan, bukan saudara yang jauh dulu, bukan, pasti jiran yang dekat dulu yang datang. Oke, next. Pada peringkat awalnya saya bersama 5 rakan sebaya hendak membuat panjut bentuk kapal yang biasa-biasa saja, tetapi ada yang mencadangkan supaya membuat bentuk kapal KRI Nanggala 402 sebagai tanda simpati terhadap naas yang berlaku. Gue terharu ya Allah. Terharu sendiri saya tengoknya kawan-kawan ya. Anak muda-muda ini begitu respect. Saya jujur tanda penghormatan cukup doa teman-teman. Kalau ini betul-betul dibuktikan dalam membuat replikanya loh. Oke.
Setelah mencapai kata sepakat, kami mencari bahan-bahan yang sesuai dan akan menyiapkan panjut berkenaan dalam tempo 4 hari. Lebih 120 pelita panjut telah digunakan. Dan kini kami berada di fase akhir bagi menyiapkan keseluruhan kapal selam ini. Tanya ketika ditemui hari. Cantik betul-betul kapal selamnya ya, buatan anak muda Malaysia ini. Apalagi malam-malam kawan-kawan ya. Ya Allah, cantik. Saya terharu loh lihatnya. Oke, next. Menurut Azizul Hafiz, rangka kapal selam itu menggunakan besi serta buluh dan ditepuk untuk dijadikan tempat sumbu pelita. Selain bahan terbuang seperti tin, minuman, aluminium berbentuk sumbu pelita sebelum dimasukkan ke dalam lubang yang ditembuk pada buluh. Ini anak-anak ini kreatif sekali kawan-kawan ya, anak-anak muda ini. Azizul Hafiz berkata, kali terakhir pesta panjut diadakan di kawasan itu adalah pada 2017. Sudah lama ya. Sudah lama sekali ini 2017 dan 2021 dia membuat itu replika KRI Nanggala 402. Ya Allah. Dan Kampung Bukit Merah berjaya meraih tempat ketiga menerusi pelita panjut berbentuk rumah kampung. Oke, reka bentuk api pelita panjut berbentuk kapal selam KRI Nanggala 402 adalah persiapan komuniti Kampung Bukit Merah untuk mengambil bagian dalam pesta panjut Ramadan anjuran UMNO bagian Bagan Serai. Ya Allah, satu kampung ya Allah punya inisiatif buat replika seperti itu. Ya Allah, satu kampung loh, gak main-main loh. Allah, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak telah menghargai ya para mangsa KRI Nanggala 402. Oke. Pelita panjut itu dibangun di pekarangan pusat Community CTC Bukit Merah bersama 3 lagi reka bentuk pelita panjut yang lain seperti panjut berbentuk rumah kampung, pintu gerbang dan kereta api elektrik. Oke. Terharu nih tadi Ustadz Ebit Liu ya sudah bantu, bahkan tadi bantunya besar, saya tidak tahu berapa teman-teman ya. Ini sekarang nih ada sekelompok anak muda bahkan satu kampung punya inisiatif buat replika ya kapal selam Nanggala 402. Coba, aduh, saya sebagai orang Indonesia itu meronta-ronta, saya belum bisa melakukan seperti itu sebagai penghargaan. Coba cuman doa yang bisa saya sampaikan. Mereka mengirimkan doa iya, lepas itu buat replika iya. Coba padahal jelas-jelas beda negara ya kan, bukan ahli keluarga mereka. Tuh, coba pikirkan ya para netizen nih yang mulutnya puake, yang mulutnya macam tembikai. Tembikai itu kan manis ya, bukan manis ini mah apa ya yang pahit-pahit ya teman-teman ya. Batrawali tahu tak? Yang pokok yang menjalur-jalur itu, yang buat jamu itu, kalau ditempelkan di lidah pahit sangat. Nah itu Batrawali contohnya. Kalau tembikai terlalu bagus sangat karena manis. Nah, ini kan mulutnya jahat, menghina saya tak apa ya, menghina negara orang lain, ugut-ugut. Nah, coba lihat ini, buka hati kalian semua ya. Kalian bisa nggak seperti ini? Tidak bisa, hanya ngomong di media sosial. Ya Allah, terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Saya terharu sekali ya. Ini di mana posisinya kawan-kawan ya? Dia disebutkan hanya kampung, tidak disebutkan negerinya di mana. Semoga anak-anak muda ini terus seperti ini ya, menjalin perdamaian, menjalin ibarat hubungan kedua negara ini. Oke teman-temanku semuanya ya, mungkin cukup sekian video dari saya. Jaga selalu berdamai Indonesia dan Malaysia. Kita satu rumpun, satu hati, satu Nusantara, satu Islam tentunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.